Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah pagi hari yang berbahagia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita telah menyelesaikan siang kita hari yang kelima dan kita sedang masuk hari yang keenam. Mudah-mudahan kita tetap diberi semangat, sehat dan mampu melaksanakan ibadah sampai hari yang terakhir nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah dan Nabi kita Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabatnya yang senantiasa beriman, berislam secara kafah sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini izinkan kami membawakan sebuah tema karakteristik dinul Islam, ciri khas agama Islam. Bila kita berbicara dinul Islam, maka kita harus mengenal apa itu al-Islam dan apa itu dinul Islam. Islam sangat berbeda dengan al-Islam. Bapak Ibu, disinilah kita sering terjebak oleh ungkapan-ungkapan yang memang dijadikan jebakan oleh kaum liberal. Islam dari kata aslama yuslimu islaman ketemu kata muslimun. Secara etimologi maknanya adalah berserah diri, tunduk dan patuh. Karena itu menurut mereka, kalau itu maknanya, maka semua agama mengajarkan sifat yang sama. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang muslim tidak harus masuk ke dalam agama Islam. Ini menurut mereka. Na'udzubillah. Tetapi al-Islam di dalam kamus disebutkan al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadi lahu bitta'ati wal bara'ati minasyirki wa ahlihi. Al-Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya. Itulah Bapak Ibu al-Islam. Jadi mestinya agama kita bukan Islam tapi al-Islam. Makanya lagu Samsurya di situ adalah al-Islam. Agama kami adalah al-Islam. Kemudian apa dinul Islam? Dinul Islam alladzi ja'a bihi Muhammadur sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu fil Qur'ani was sunnatus sahihah ay as-sunnatil maqbulati minal awamiri wan nawahi li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahihah atau sunnah yang diterima. Isinya perintah-perintah, larangan-larangan, tujuannya demi kebahagiaan para hamba di dunia dan akhirat. Demikian definisi dinul Islam menurut Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai agama yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam memiliki ciri-ciri khas
yang secara umum tidak dimiliki oleh agama-agama lain di luar agama Islam. Apa itu? Antara yang pertama, dinul Islam, dinullah. Agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena langsung turun dari Allah, maka Nabi kita hanya sebagai mubaligh, menyampaikan, mubayyin, dan menjelaskan teks-teks Al-Quran itu dengan qaulnya, dengan fi'lnya, dan juga dengan takrirnya. Jadi semua ayat-ayat langsung dari Allah, bukan buatan Nabi atau bahkan bukan dari makhluk-makhluk yang lain. Allah tegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad wahyu Al-Quran dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 18, dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama dengan seterang-terangnya. Oleh karena agama ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dampaknya adalah yang pertama, kemurniannya langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sejak diturunkan 15 abad yang lalu sampai sekarang ini, hanya Al-Quran yang tidak pernah mengalami perubahan, pengurangan, dan penambahan satu huruf pun. Orang Syiah mengatakan Quran sekarang cuma 1/3, 2/3 itu tidak ada. Nyatanya sampai sekarang pun Syiah juga pakai Quran kita juga. Ya, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang langsung menjaganya, tentu dengan pengawasan kita semua. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan hakikat-hakikat yang tinggi yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia kecuali melalui penjelasan ayat-ayat Allah. Contoh misalnya, siapa pencipta itu? Mengapa Allah ciptakan langit dan bumi? Kapan Allah ciptakan langit dan bumi? Apa tujuan penciptaan manusia? Apa itu isi neraka? Apa itu surga? Semuanya tidak mampu dinalar oleh akal manusia, hanya melalui penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu, selamat dari berbagai kontradiksi. Tidak satu ayat pun dalam Al-Quran, satu ayat bertabrakan dengan ayat yang lain. Kalaupun diulang seperti Ar-Rahman, hanya menegaskan bahwa betapa besarnya nikmat Allah kepada jin dan manusia. Jadi tidak bertangan, pengulangan untuk menegaskan besarnya nikmat Allah. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 82. Yang keempat, tidak bertentangan dengan akal sehat. Bahkan Al-Quran mendukung manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Berikutnya, Al-Quran mengajak seluruh manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membebaskan diri dari seluruh kesyirikan dan bentuk-bentuknya, seperti Allah sebutkan Al-Baqarah 21-22. Ciri yang kedua, Bapak Ibu, dinul Islam dinun syamilun. Agama Islam itu agama yang lengkap, sempurna, dan terpadu ajarannya. Hal ini karena agama Islam tidak hanya mengatur aspek pribadi, tapi aspek kehidupan keluarga, kehidupan bangsa dan negara diatur oleh Al-Quran lengkap. Al-Quran tidak hanya
berurusan dengan masalah-masalah ibadah, masalah akidah, masalah akhlak. Bahkan lebih luas lagi, Al-Quran berbicara masalah muamalah kehidupan sosial, baik secara ekonomi, secara politik, sosial budaya, dan lain-lain. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Tak satu pun urusan hidup manusia kecuali Allah sudah jelaskan terang di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dampaknya Bapak Ibu, karena dinul Islam, dinun syamilun, agama yang lengkap, menyeluruh dan terpadu, maka agama Islam berlaku untuk semua generasi, berlaku untuk semua ras dan bangsa, berlaku kapan saja, mulai diturunkan sampai hari kiamat nanti. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya, bahkan jin di alam, bahkan bukan hanya alam manusia, alam jin. Jin itu petunjuknya, hidayahnya adalah Al-Quran. Nabi mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga Bapak Ibu, dinul Islam, dinul fitrah. Agama Islam itu agama fitrah. Apa makna fitrah? Dijelaskan di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami. Fatarallahu jami'al khalaiqi ala millatil Islam. Allah telah menciptakan semua makhluk secara khusus manusia bertabiat menerima ajaran Islam, yakni bertauhid. Jadi Islam ini diformat oleh Allah sesuai dengan kecenderungan semua makhluk. Apa itu? Hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 18, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah sujudlah apa di langit dan di bumi, matahari, bulan, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia, dan banyak di antara manusia yang telah melakukan azab atasnya, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Makna fitrah juga berarti bahwa seluruh agama Islam ini sesuai dengan kecenderungan manusia. Jadi Islam tidak hanya menonjolkan satu aspek kecenderungan manusia, mematikan aspek yang lain, tetapi seluruh kecenderungan manusia itu diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Contoh Bapak Ibu, ada 3 orang datang kepada Rasulullah SAW, tapi tidak menjumpainya, tapi ketemu istri-istri beliau. Kemudian mereka bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah itu? Dijelaskan, Rasulullah itu ya sholat malam, rokoknya panjang-panjang sampai bengkak kakinya, ya puasa sunnah dan lain sebagainya. Mereka bertanya, loh Rasulullah ini sudah dijamin masuk oleh Allah, dijamin masuk surga, masih seperti itu ibadahnya. Lah bagaimana kita ini? Kemudian satu di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya puasa terus juga berbuka. Yang lain lagi mengatakan, saya sholat tahajud terus tanpa tidur. Yang lain lagi, kalau begitu selama hidup saya tidak menikah. Begitu Nabi hadir, dijelaskan oleh istri-istri beliau, Nabi menghampiri mereka. Nabi bertanya, kaliankah tadi yang mengatakan begini dan begini tadi? Kata Nabi, demi Allah, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku puasa, juga berbuka, sholat, juga tidur, juga menikahi wanita. Di ujung hadis Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak suka cara hidupku, maka bukan golonganku. Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek rohani, tetapi duniawi pun diperhatikan oleh agama Islam. Tidak hanya aspek ukhrawi, tapi dunia pun diperhatikan oleh agama Islam. Berikutnya Bapak Ibu, dinul Islam,
Dinut tawazun. Agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Seimbang di dalam hak dan kewajiban. Seimbang dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Seimbang dalam ibadah ritual dan sosial. Hablu minallah wa hablu minanas. Dan seluruh hal seimbang. Islam menghendaki bahwa hambanya ini tidak hanya maju masalah akhirat, tapi dunia juga maju. Islam tidak menganggap baik orang yang mengutamakan akhirat, dunianya ditinggal. Bahkan kebalikannya, Islam tidak mengajarkan hambanya menghabiskan umur mengejar dunia, justru akhirnya tinggal. Tetapi dunia dan akhirat adalah seimbang. Akhirat menjadi orientasi hidup pertama kali. Kemudian dunianya tidak kita tinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wa badaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Yang kelima, Bapak Ibu, dinul Islam, dinul tawassut. Islam itu agama tengah-tengah di antara dua hal yang sangat ekstrim, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Tidak terlalu ekstrim, tidak, tetapi juga tidak mempermainkan agama. Terlalu ketat pun tidak, terlalu longgar pun tidak. Terlalu fundamental juga tidak, tapi liberal juga tidak. Terlalu tekstual juga tidak, tetapi juga kontekstual. Bapak Ibu, ada yang mengatakan sebagian kita menganggap bahwa yang paling baik beragama adalah memahami agama, mengamalkan agama sebagaimana pemahaman pada zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Sebagian bisa dibenarkan, karena dalam agama kita itu ada hal yang tetap, itu tawabit, gak bisa dirubah, gak tambah, gak berubah, seperti akidah dan ibadah. Tetapi yang al-mutaghayyirat berubah sesuai dengan konteks zamannya, memang harus berubah, seperti muamalah sosial. Jadi teks-teks Al-Quran itu bukan teks-teks mati, tetapi teks hidup. Bagaimana bisa hidup? Maka setiap teks Al-Quran dan hadis harus diterjemah, dikontekskan dengan kehidupan di mana ayat-ayat itu diterjemahkan. Dengan demikian Bapak Ibu, Islam itu relatif bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, dan agama Islam itu sholihun likulli zamanin wa makanin, konteks dengan waktu dan tempat kapan saja. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasaton, umat pilihan, umat tengah-tengah, agar kamu jadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Tapi hati-hati Bapak Ibu, tawassut ini sering dibelokkan oleh orang-orang liberal menjadi moderasi, tengah-tengah. Kemudian diterjemah secara membabi buta, seolah-olah Islam ini boleh dipegang, boleh dilepaskan, silakan sholat, tinggalkan, silakan puasa, boleh enggak. Luar biasa. Ini berarti mengajarkan kekafiran kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang digendaki oleh tawassut di dalam beragama. Yang keenam, dinul Islam, dinul ilmi. Agama Islam itu adalah yang menjunjung ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kata-kata al-aqlu, akal, itu diulang oleh Allah sebanyak 49 kali. Kemudian kata-kata al-ilmu diulang oleh Allah sebanyak 774 kali.
Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang menghargai ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Karena itu Al-Quran mengajak kita semua, yang pertama, kita harus memiliki kebebasan berpikir dan tidak taklid buta. Bapak Ibu, taklid sudah kami jelaskan. Taklid dari kata kiladah, kalung. Nah, kemudian jadi kata kita qallada yuqallidu taqlidan. Nanti ketemu muqallidun, orang yang mengikat tali di lehernya untuk ditarik orang lain. Jadi orang yang taklid itu mengikuti kemana saja orang yang diikuti. Apakah salah, apakah benar, apakah bahaya, apakah tidak bahaya, itu diikuti. Lah ini bertolak belakang dengan akal kita. Agama kita menyuruh kita untuk memahami agama dengan akal. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 170 dan Al-Isra ayat 36. Berikutnya, Islam mengajarkan kita agar kita selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, saya masih ingat kita akan mengikuti pengajian di PP Muhammadiyah di Menteng sana. Ya, mantan Mendikbud pada Orde Baru, yaitu Profesor Dr. Daud Yusuf, menjelaskan ini dengan detail. Mengapa kata ilmu itu ain bentuknya kayak mulut ular? Ini melambangkan bahwa umat Islam tidak boleh kenyang dengan ilmu pengetahuan. Makanya dalam Islam itu utlubul ilma minal mati ilal lahat. Tuntutlah ilmu dari bulan sampai ke liang-liang. Kemudian tiru oleh sistem pendidikan kita long life education, pendidikan seumur hidup. Kemudian lam, mengapa kok lam? Kok ke atas? Memberikan inspirasi bahwa dalam menuntut ilmu, ilmu tidak boleh dilepaskan dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena itu Al-Quran turun pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah belajar dikaitkan dengan Tuhan. Berbeda sekali Bapak Ibu ketika di Barat. Barat itu science is pure science, ilmu murni ilmu, tapi kita tidak. Science not only pure science but also value. Ilmu dalam Islam bukan sekadar semata-mata ilmu, tetapi juga nilai. Dampaknya orang yang berilmu di Barat, kalau kepengen pintar maju, dia harus menjauh dari agama. Tapi kalau kita kepengen maju, harus mendekat kepada agama. Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 114. Kemudian Al-Quran mengajak kita mampu bernalar dengan benar, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang manfaat dan madharat. Az-Zumar ayat 9. Ilmu kita harus mampu membuat kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang manfaat, mana madharat, mana yang membahagiakan kita dan mana yang membahagiakan kita. Berikutnya Al-Quran mengajak kita mampu bertadabbur kritis serta memadukan antara pikir dan zikir. Al-Imran 190-191. Jadi Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, di mana berpikir zikir itu digabungkan dengan pikir. Ketika kita memikirkan alam semesta ini, maka dihubungkan dengan bagaimana kita bisa melahirkan inovasi-inovasi baru, kemudian bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. Kemudian Al-Quran mengajak kita mampu berpikir korektif demi perspektif masa depan. Firman Allah Al-Quran Al-Hasyr ayat 18. Quran mengajak kita, ya, kita berpikir evaluatif apa yang telah kita lakukan. Kita jadikan pelajaran untuk menapaki kehidupan yang akan datang. Karena kata Rasulullah, tidak mungkin umat Islam itu masuk atau jatuh ke dalam lubang sebanyak 2 kali. Pengalaman kita harus menjadi pelajaran untuk di masa yang akan datang. Yang baik harus ditambah, yang kurang harus diperbaiki, yang buruk ditinggal, yang baik harus ditambah lagi. Berikutnya Bapak Ibu, Al-Quran mengajak kita terbebas dari irasionalitas dan mitos-mitos sesat seperti firman Allah Al-Kahfi ayat 15. Jangan sampai kita ini orang yang bisa berpikir masih kepercaya kepada hal-hal yang tidak rasional, bahkan klinik.
Coba Bapak Ibu, masih ada orang bertanya nyilor itu, masih percaya orang dengan jimat, ya, dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian Al-Quran mengajak kita menggunakan kapasitas berpikir untuk meraih kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar menjadi orang yang berilmu. Ilmu kita harus mampu mengangkat kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Berikutnya Bapak Ibu, dinul Islam, dinul akhlak. Agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak, agama yang mengajarkan akhlak, menganggap utama itu akhlak. Dalam sebuah hadis mengatakan, itu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Profesor Syekh Ali Juma, Mufti Agung Mesir, pernah mengatakan bahwa menurut bacaan Imam Hafiz, Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat, hanya 5% saja atau 300-an ayat yang berbicara masalah syariat, selebihnya berbicara masalah akhlak. Kemudian hadis, 60.000 hadis dari semua tingkatan, dari mutawatir, sahih sampai kepada dhaif, ya, itu hanya 3% saja atau 2.000-an saja hadis yang berbicara masalah syariat, 97% berbicara masalah akhlak. Maknanya apa? Agama kita menjunjung tinggi akhlak. Agama kita, ya, orang beragama atau tidak dilihat dari perilaku kehidupannya. Karena itu umat Islam harus umat yang paling menampilkan akhlakul karimah. Jangan sampai umat lain lebih bagus perilakunya, tapi umat Islam tidak sesuai dengan ajaran agamanya sendiri. Yang ke-8 Bapak Ibu, dinul Islam, dinur rahmah. Agama Islam itu agama kasih sayang. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Nabi Allah mengatakan, dan telah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk dirahmat bagi alam semesta. Rahmat secara etimologis bermakna kasih sayang. Apa maknanya? Dalam interaksi sosial kita, baik sama muslim, non muslim, bahkan kepada alam kehidupan raya ini, kita harus menggunakan pendekatan kasih sayang. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis direkam oleh Imam Abu Dawud,